Halo teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Dini Juini dari Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu resiko perilaku kekerasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan adalah sesuatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Perilaku kesehatan juga disebut suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik kepada diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan yang dirasakan sebagai ancaman. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama itu ada muka merah dan tegang. Yang kedua ada mata melotot atau pandangan tajam. Yang ketiga itu ada tangan menggempal. Yang keempat ada rahang mengatuk. Yang kelima postur tubuh kaku. Dan yang terakhir ada jalan mondar-mandir. Selanjutnya itu ada rentang respon, ada adaptif dan maladaptif. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama itu ada data subjektif. Keluarga pasien mengatakan klien mudah marah, mengacau orang lain, dan melakukan perilaku kekerasan pada ibu kandungnya atau orang lain. Selanjutnya ada pasien mudah emosi, dan selanjutnya itu ada data objektif. Yang pertama ada pandangan pasien tajam, yang kedua ada wajah agak merah, dan yang ketiga ada pasien tampak tegang. Dan selanjutnya itu ada diagnosa keperawatan yang itu terdiri dari resiko perilaku kekerasan. Nah, di sini ada intervensi, yaitu tindakan keperawatan untuk pasien. Yang pertama itu ada bertujuan pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. Yang kedua ada pasien dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan. Dan yang ketiga ada pasien dapat menyebutkan jenis perilaku kekerasan yang pernah dilakukannya. Pasien dapat menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukannya. Dan yang keempat, pasien dapat menyebutkan cara mencegah atau mengontrol perilaku kekerasannya. Nah, pasien dapat mencegah atau mengontrol perilaku kekerasannya secara fisik, spiritual, sosial dengan terapi psikofarmaka. Dan selanjutnya itu ada tindakan. Yang pertama itu ada bina hubungan saling percaya. Yang kedua ada diskusikan bersama pasien penyebab perilaku kekerasan saat ini dan masa lalu. Dan yang ketiga itu ada diskusikan perasaan pasien jika terjadi penyebab perilaku kekerasan. Dan yang keempat, diskusikan bersama pasien perilaku kekerasan yang biasa dilakukan pada saat marah. Dan selanjutnya itu diskusikan bersama pasien akibat perilakunya. Dan selanjutnya diskusikan bersama pasien cara mengontrol perilaku kekerasan. Latih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, yaitu latihan napas dalam dan pukul kasur atau bantal, secara sosial atau verbal, secara spiritual dan patuh minum obat. Dan yang terakhir itu ikut sertakan pasien dalam terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi mengontrol perilaku kekerasan. Selanjutnya ada tindakan keperawatan untuk keluarga. Yang pertama itu tujuannya untuk keluarga dapat merawat pasien di rumah. Dan yang kedua itu tindakannya yaitu diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien. Dan selanjutnya diskusikan bersama keluarga tentang perilaku kekerasan seperti penyebab, tanda, dan gejala saat perilaku yang muncul dan akibat dari perilaku tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada diskusikan bersama keluarga kondisi-kondisi pasien yang perlu segera dilaporkan kepada perawat seperti melempar atau memukul benda kepada orang lain. Dan yang terakhir itu ada latih keluarga merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Dan selanjutnya itu ada evaluasi. Yang pertama itu pada pasien, yaitu pasien mampu menyebutkan penyebab, tanda, dan gejala perilaku kekerasan yang biasa dilakukan, serta akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukan. Dan selanjutnya, pasien mampu menggunakan cara mengontrol perilaku kekerasan secara teratur. Dan yang kedua itu ada pada keluarga, yaitu yang berisi tentang keluarga mampu mencegah terjadinya perilaku kekerasan. Selanjutnya, keluarga mampu menunjukkan sikap yang mendukung dan menghargai pasien. Selanjutnya ada keluarga mampu memotivasi pasien dalam melakukan cara mengontrol perilaku kekerasan. Dan yang terakhir itu ada keluarga mampu mengidentifikasi perilaku pasien yang harus dilaporkan pada perawat.
Bye-bye teman-teman, terima kasih udah menonton.